Suatu hari, ada seorang anak remaja mengeluh terhadap ibunya karena selalu disuruh dan diminta tolong oleh ibunya. Dan satu ketika, anak ini menulis surat kepada ibunya. Di dalam suratnya ditulis, "Kepada yang terhormat ibuku di rumah. Ibu, selama ini saya sangat sabar menghadapi ibu. Saya tidak pernah mengeluh ketika ibu selalu menyuruh saya. Tetapi saya capek, ibu. Saya ini anak ibu, bukan pembantu ibu. Sekarang saya mau ibu membayar apa yang sudah saya lakukan selama ini. Yang pertama, saya mencuci piring. Sekali mencuci 20.000, dikali 3 kali sehari 60.000, dikali selama setahun sejak ibu menyuruh saya bekerja, jumlahnya 720.000 rupiah. Yang kedua, saya menyapu rumah dan mengepel lantai setiap hari 5.000, dikali 30 hari dan dikali 2 tahun sejak ibu menyuruh saya bekerja, jumlahnya 3.600.000. Yang ketiga, saya membersihkan halaman setiap hari. Sehari 2.500 dan selama sebulan 75.000 rupiah. Dan selama 2 tahun ibu harus membayar 1.800.000 untuk kebersihan. Ditambah dengan hal-hal yang lain yang saya kerjakan, ibu, 500.000 rupiah. Semua tagihan di atas sudah termasuk diskon ya, Bu. Dan total semuanya yang ibu harus bayar yaitu 6.620.000. Terima kasih, ibu. Mohon bayar secepatnya ya. Jika tidak, ibu akan dikenakan denda 5% setiap hari. Salam hormat, anakmu." Ibunya ketika membaca ini meneteskan air mata. Dan anak ini mengintip dari pintu. Di dalam hatinya dia berkata, "Nah, ibu sadar kan? Ibu menyesal atas apa yang ibu sudah perbuat bagi saya." Kemudian ketika bangun pagi, anak ini menemukan surat balasan dari ibunya. Di dalam surat itu, ibunya menulis demikian, "Kepada yang kekasih anakku. Nak, terima kasih untuk suratmu kepada ibu. Ibu akan melunasi semua tagihanmu. Tapi perlu kamu ingat, ibu juga punya tagihan buat kamu, nak. Waktu kamu masih dalam kandungan, ibu sudah mempersiapkan keperluan kamu. Baju bayi dan perlengkapan bayi, semuanya lengkap satu set seharga 1.000.000 rupiah. Tempat tidur bayi seharga 500.000 rupiah. Dan selama 3 tahun ibu menjaga malam, kadang tidak tidur. Kau harus membayar 5.000.000 rupiah. Dan waktu kamu lahir, karena kondisi ibu lemah, maka ibu harus dioperasi. Dan biaya operasi waktu itu 20.000.000 rupiah. Kemudian biaya susu selama 5 tahun, 1 kaleng 60.000 rupiah. Dan 1 bulan engkau minum 2 kaleng, nak. Dan selama 5 tahun, semuanya 7.200.000 rupiah. Kemudian biaya berobat waktu kamu sakit, waktu masih bayi, 2 juta rupiah. Biaya makan selama 15 tahun, 1 bulan 300.000 rupiah. Dikali dengan 15 tahun, semuanya 18 juta rupiah. Kemudian biaya ibu masak 20.000 per hari. Dikali 30 hari dan dikali 15 tahun, 108 juta rupiah. Biaya kamu mendaftar sekolah
dan uang sekolah TK sampai SMP totalnya ada 30 juta rupiah. Biaya kamu tinggal di rumah ibu 1 bulan sewa 1 juta dan dikali 15 tahun 180 juta rupiah. Dan masih banyak lagi, nak. Tetapi ibu sudah lupa dan anggaplah itu diskon dari ibu. Dan total semua yang harus kamu bayar sama ibu 364 juta 220 ribu rupiah. Tapi ibu hanya mau katakan sama kamu, anakku, semuanya gratis. Ibu tidak menagihnya. Kamu tahu kenapa? Karena ibu sangat mengasihimu. Ibu menyuruh kamu bukan karena kamu sebagai pembantu, tetapi supaya kamu belajar menjadi orang yang bertanggung jawab dan menjadi orang yang bisa bekerja untuk nanti kamu dewasa. Ibu tidak mau kamu menjadi seorang pemalas dan hanya menanti belas kasihan orang, tetapi supaya kamu memiliki belas kasihan terhadap orang lain. Setelah membaca surat dari ibunya, anak ini langsung mendapatkan ibunya dan memeluknya dan mengatakan, "Maafkanlah aku, ibu, yang tidak mengerti kasih sayangmu. Sekarang anakmu mengerti kasih ibu kepadaku." Nah, saudara, dari kisah ilustrasi ini kita mendapat satu pelajaran yang memiliki nilai kekal, yaitu kasih yang tulus dan tidak menuntut balas. Mengingat kasih Allah di dalam Yesus Kristus Tuhan kita, yang menyerahkan anaknya untuk kita dan mengorbankan Tuhan Yesus di salib untuk menebus dosa kita. Dan ada banyak lagi perbuatan Allah, bahkan kasih-Nya yang tidak dapat kita hitung satu persatu. Bagaimanakah mungkin kita mengeluh dan selalu memberikan tagihan kepada Tuhan atas apa yang kita perbuat? Sudah merasa melakukan banyak hal bagi Tuhan di dalam pelayanan kita. Tuhan yang sudah terlebih dahulu melakukan banyak hal terhadap hidup kita. Karena itu, lakukanlah apa yang Tuhan mau kita lakukan dengan tidak bersungut-sungut, tetapi dengan sukacita dan menyenangkan hati Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.